Bahkan ada kata segala sesuatu yang dia kerjakan sendiri itu ditunjukkan kepada anaknya. Itu bukti dia mengasihi kita, bukan kata berkat. Maka kalau kita balik ayat itu, berarti selama ini kalau kita tidak pernah melihat Papa buat apa-apa, berarti kita belum menikmati kasih Papa. Kalau toh kita tidak meniru apa yang kita ikut gereja lain atau ikut cara yang lain, maka yang kita buat ya salah-salah aja. Pokoknya melayani, pokoknya aku melayani. Apa yang disebut melayani? Kok kita teliti lebih dalam lagi? Ya melayani Tuhan. Sampai ngotot-ngotot begitu. Tunggu dulu. Mari kita rendah hati. Ingat, kalau murid itu pasti cirinya apa tadi? Belajar. Kalau kita belajar pasti hal-hal yang baru. Kita bukan belajar hal yang lama. Betapa celakanya kalau ada murid 14 tahun kelas 1 SMP terus. Nah itulah gereja. Berapa tahun kita di kelas terus yang sama, nggak naik-naik. Karena kita nggak mau yang baru. Nah ini yang Papa buat atas kita. Dia menunjukkan dia senang sekali. Dan kita tahu kalau dia mengerjakan apa-apa dan ditunjukkan pada kita, itu pasti hal yang baru. Katakan amin. Karena Roh Kudus kalau bekerja tidak pernah dengan cara yang sama untuk kedua kalinya, tidak pernah ada. Selalu yang baru dia tunjukkan. Maka itu kita harus melihat Papa kita buat apa, lalu kita ikut. Nah, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Saya mau saudara menyadari kata segala sesuatu. Saya tanya begini kepada saudara. Menurut saudara, ada nggak manusia atau komputer dengan sebuah program yang bisa mendata segala sesuatu tanpa kelewat, tanpa terlewat satupun? Jawab, ada tidak? Ada tidak? Coba jawab. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak bisa? Cepat jawab. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak bisa? Kenapa? Tidak diprogram, bukan itu. Jawaban betul adalah kalau saat ini kita selesai dengan menulis mendata segala sesuatu, ternyata hari-hari sebelum ini sudah muncul yang baru-baru lagi. Nah, betul nggak? Nggak akan selesai. Berarti terus ada, terus akan ada. Saya pernah ngitung. Coba renungkan ini segala sesuatu ya, segala sesuatu itu sulit dibayangkan. Tapi kita bisalah coba memaksa. Kita bicara tentang mata saja. Kalau orang menguraikan segala sesuatu tentang mata dan diuraikan satu persatu nama-nama bagian, belum sel-sel yang lain, belum anggota tubuh yang lain, itu baru satu tubuh manusia yang sekian triliun sel dalam hidup kita. Triliun, bukan miliar lagi. Itu perlu buku berapa tebal. Itu baru manusia. Kita bilang binatang. Binatang ada begitu banyak jenis. Diuraikan satu-satu segala sesuatu. Dan lagi yang lain-lain. Bisa bayangkan itu. Coba. Seandainya kita bisa hidup 150 tahun. Seandainya. Lalu setiap hari kita belajar 1000 hal baru. Selama 150 tahun kita hidup, dihitung dari lahir, sehari sudah bisa belajar sesuatu misalnya gitu. Selesai nggak mempelajari segala sesuatu selama 150 tahun itu hidup? Selesai tidak? Coba jawab. Nggak akan. Kenapa? Karena ada lagi yang baru. Terus begitu. Nah, saya ingin saudara menyadari ini. Betapa bodohnya gereja kalau sampai sering mengulang. Lihat model semua kebaktian sudah rutin. Pertama masuk lagu pelan 2 kali, doa. Lagu cepat 4 kali, lagu pelan lagi, terus firman. Sudah rutin. Iya, persembahan pertama dulu. Coba saudara bayangkan, hafal, rutin yang dibuat. Maka itu tiap kali saya tuh lihat ada gereja latihan musik sampai berjam-jam, saya tuh nggak setuju. Kamu itu ngapain lagunya cuma itu aja? Apalagi mau dilatih?
Saya tersinggung soal latihan musik. Itu buang-buang waktu. Lebih dipakai untuk cari jiwa. Dia berlatihan musik, lagunya juga itu. Paling cuma diubah-ubah sedikit aransemennya, diubah-ubah sedikit apanya begitu. Kalau kita memperhatikan hal ini, ternyata ayat 20, setelah ada kata sebab Bapa mengasihi anak, itu sebabnya dia menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Melihat Alkitab saudara, terus ada kata koma. Betul? Coba buka Alkitab saudara. Ada tanda baca koma, lalu kata apa? Bahkan. Berhenti dulu. Di dalam tata bahasa Indonesia ini kalimat yang 1000% salah. Kenapa salah? Karena kalau ada kata segala sesuatu, itu tidak boleh ada kata lagi di belakangnya, apalagi kata bahkan. Segala sesuatu. Tapi lihat, yang Roh Kudus buat, bahkan hal-hal apa, lanjutkan yang baca tadi siapa? Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan. Ya cukup sampai di situ. Saudara, mari sebagai gereja selama ini kita berkata aku aktif pelayanan, aku sibuk dari minggu sampai ketemu minggu lagi, sibuknya luar biasa. Tapi kalau yang kita kerjakan itu rutinitas, hal-hal yang sama dari tahun ke tahun, waktu ke waktu. Betapa bodohnya kita bandingkan ayat 20 ini. Segala sesuatu yang Bapak kerjakan sendiri, kata saya itu penting. Itu saja kita nggak habis sampai 150 tahun. Malah ada kata bahkan. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Betapa kita menghina Roh Kudus kalau sampai kita melihat, kita ngulang saja, apalagi niru. Saudara, kita harus menyadari betul akan hal ini. Tidak ada perusahaan handphone, nggak mungkin ada segoblok yang saya mau katakan. Kalau sudah ada tipe yang dikeluarkan oleh perusahaan lain, mungkin nggak perusahaan yang lain akan niru produk yang sama buatnya? Kenapa enggak? Bukan ketinggalan, goblok kok ketinggalan. Betul enggak? Kenapa? Kamu ngomong apa? Kalah bersaing. Sebetulnya bukan bodoh. Kalau mereka niru yang diproduksi oleh perusahaan lain persis, itu bodoh. Dan gak akan mau. Untuk apa keluar uang banyak-banyak? Produknya sama. Tapi lihat gereja. Satu tersinggung buka gereja baru. Produknya sama. Kebaktian. Beli alat musik. Sama. Keyboard, drum, gitar ini. Sama semua produk. Jadi nggak ada produk gereja yang berbeda. Semuanya sama. Kebaktian. Dan itu suatu kebodohan betul-betul. Melayani Tuhan. Ada yang marah lagi. Iya kan itu melayani Tuhan. Kamu nggak baca Alkitab kalau kamu tetap ngotot melayani Tuhan. Ada yang tersinggung lagi. Makin saya keras. Tersinggung lagi, makin kelihatan bodohmu. Kenapa? Dengar. Masih ingat Yesus bilang apa? Sejak awal dia datang. Aku datang bukan untuk. Betul. Betul tidak? Kalau memang Tuhan Yesus sejak awal datang sudah bilang aku datang bukan untuk dilayani, ngapain kita capek sampai melayani dia? Salah tidak kalau begitu? Saya teliti dari mana salahnya gereja kok sampai bisa ada kata melayani Tuhan. Kita lihat pendeta-pendeta, kalau ada 3 bulan satu orang dihafalkan, 3 bulan dia datang ke sini, pasti bulan keempat didekati. Wah, saya lihat berusaha sering datang ke sini ya. Kenapa nggak mau ikut melayani Tuhan? Kata-kata itu salah. Yesus nggak mau dilayani, sama sekali tidak. Nah, kenapa gereja bisa berkata melayani Tuhan? Ternyata itu diambil dari agama. Semua agama di dunia itu umatnya melayani dewanya, melayani Tuhannya, melayani Allahnya.
dengan berbakti. Maka itu kata kebaktian itu gak ada di Alkitab, itu dari agama. Dengan berbakti, memberi sesaji, memberi sesuatu untuk Tuhan mereka, itu melayani.